Ibu Pipi. Oke Bu. Ini udah saya rekam ya. Selamat siang Ibu Imelda. Ya, selamat siang Ibu Pipi. Iya, Ibu. Jaringan lu Bu, lama kali jaringannya. Apa kabarnya hari ini Bu? Iya, sehat, baik-baik juga. Ibu gimana kabarnya? Ibu Pipi gimana kabarnya Bu? Saya sangat baik Bu, tapi ada sedikit kendala saya Bu. Saya baik-baik saja Bu, sangat baik, tapi ada sedikit kendala Bu. Apakah Ibu ada waktu ya Bu? Ya tentu ada loh Bu. Ya kira-kira Bu, tadi kan Ibu bilang ada kendala. Kendala apa ya Bu? Iya Bu, saya sedikit permasalahan Bu, dan ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya Bu? Tentu saja loh Bu, saya sudah meluangkan waktu saya. Kalau Ibu mau berbagi, mungkin Ibu dapat menemukan solusi ya atas kendala yang Ibu alami. Boleh Bu, saya kasih waktu kok. Saya bersedia, saya gunakan waktu saya di sore ini. Silakan Bu. Syukurlah Bu, kalau Ibu ada waktu. Saya ingin kedepannya berbincang-bincang sama Ibu untuk menemukan solusi saya Bu, solusi permasalahan saya. Kalau boleh tahu ya Bu, kira-kira permasalahan apa yang Ibu hadapi sekarang gitu? Seperti Iya, apa ya masalahnya? Masalah itu kan Bu terjadi di dalam kelas saya Bu, terhadap murid-murid saya. Oh, di dalam kelas ya Bu ya? Ya boleh Ibu Iya, bercerita apa sih sebenarnya masalahnya atau kendalanya, bagaimana dengan murid-murid Ibu itu? Jadi kan gini Bu, di dalam kelas itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang paling lah gitu cara menyampaikannya Bu gitu. Maksudnya cara dia memahami pembelajaran gitu ya Bu? Iya, ya dia sulit sekali memahami pembelajaran yang saya sampaikan Bu. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Ibu Iya. mau cerita gitu bagaimana sih sebenarnya masalahnya dan solusinya. Mungkin dengan kita berbagi di sini kita dapat menemukan solusinya ya Bu ya. Iya, Iya, oke Bu. benar sekali, Jadi Bu. kira-kira Bu ini mungkin ada penyebabnya yang Ibu tahu ya. Penyebabnya beberapa mungkin murid Ibu itu tidak bisa mengetahui atau memahami pembelajaran yang Ibu buat di dalam kelas, atau mungkin ada kendala atau gangguan yang gitu ya. Kenapa kira-kira Bu ya? Iya, sepertinya kan Bu, sudah saya identifikasi kayaknya ada beberapa faktor gitu Bu. Mereka itu kurang gitu, faktornya itu anak-anak itu mungkin ada beberapa faktor lah Bu kesulitannya, kayaknya seperti itu Bu. Ya kalau boleh tahu Bu, salah satunya atau faktor apa saja sih yang mungkin menyebabkan hal itu terjadi gitu ya? Iya, saya sih udah nanya ya Bu ya ke beberapa murid. Iya. Jadi faktornya itu ada yang nggak sarapan, terus ada yang memang kurang gitu Bu di pengetahuan. Memang mereka memiliki pengetahuan yang kurang gitu Bu, pemahamannya lambat sekali seperti itu Bu. Oh, mungkin jadi satu penyebabnya karena mungkin siswa Ibu tadi tidak sarapan. Dan mungkin ada juga yang murid Ibu yang mungkin atau daya tangkapnya atau daya serapnya akan pemahaman pembelajaran yang Ibu sampaikan dia memang agak lemah gitu ya Bu ya? Iya, seperti itu Bu. Kira-kira gitu ya masalahnya ya. Terus yang kalau Ibu sudah mengetahui mereka murid Ibu itu ada yang nggak sarapan, dan mungkin mereka murid Ibu itu ada yang daya serapnya agak lemah, kira-kira langkah apa yang Ibu buat supaya bisa teratasi atas masalah itu, atau strategi mungkin ya cocoknya ya Bu ya? Jadi harapan saya setidaknya anak-anak dalam belajar itu setelah saya menerangkan mereka itu paham gitu Bu dengan apa yang saya ajarkan gitu Bu.
mereka setidaknya tidak cuma hanya menggeleng, setidaknya ada yang timbal baliknya responnya lah gitu Bu, harapan saya Bu. Ya, jadi sepertinya responnya kalau siswa itu merespon, kita bisa memahami ya Bu ya, mereka itu paham pembelajaran yang kita sampaikan atau tidak ya. Tapi kalau hanya mengatakan diam gitu, nggak ada responnya kan, kita tidak tahu ya Bu. Menggeleng, Iya. jadi saya bingung gitu Bu. Artinya kalau iya. Artinya kalau mereka menyampaikan suatu sepatah kata atau dua kata gitu ya, mungkin Ibu Iya, ini tahu ya. Melongo gitu kan, melongo terus iya, kayak mana gitu loh, coba Ibu bayangkan kan Bu, kayak mana kan Bu. Iya, ya memang kalau nggak ada respon dari siswa kita atas pembelajaran yang kita sampaikan kepada mereka gitu ya, kita tidak tahu apa mereka memahami atau tidak, dan kemungkinan juga nanti mereka kita suruh mengerjakan tugasnya nggak paham gitu ya, akhirnya bingung gitu ya. Gitu ya memang Itulah solusinya. masalah saya Bu. Ya, jadi saya sampaikan ke Ibu. sudah mengetahui masalahnya seperti itu ya kan, anak-anak murid-murid Ibu tadi ya kan. Jadi bagaimana ya tindak lanjut Ibu yang bisa Ibu lakukan ke depannya, bagaimana mereka supaya bisa paham pembelajaran yang Ibu lakukan? Ada nggak suatu yang kekuatannya Ibu miliki atau suatu strategi yang Ibu anggap itu bisa menyelesaikan masalah itu gitu? Ya sih, ada sih Bu beberapa hal yang sepertinya saya akan lakukan ke murid saya. Yang pertama itu saya ingin melakukan untuk berbagilah kepada murid bahwasannya sarapan itu harus dan wajib. Nah, seperti itu Bu. Kemudian saya ingin memberitahukan kepada orang tua murid bahwasannya sarapan itu juga harus dari rumah gitu Bu. Jadi ada komunikasi lah antara saya dengan orang tua bahwasannya sarapan itu harus dari rumah gitu Bu. Iya, gitu ya Bu ya. Ini saya berbagi sedikit ya Bu. Nah, kita mau berbagi pengalaman ya Bu ya. Boleh ya kan Bu? Iya. Kebetulan juga kemarin di sekolah kami ada murid kami yang kebetulan gitu dia malas makan di rumah gitu ya, sampai mamanya kadang disuapi makan, sampai marah-marah supaya sarapan anak-anaknya dari rumah gitu. Jadi kami kasih tahu sama solusinya sama orang tuanya gitu. Kami suruh si anak itu bawa bekal dari rumah. Jadi pada saat jam istirahat di situ kami suruh anak-anak itu sarapan. Mungkin dengan mendengarkan gurunya atau perintah gurunya, kadang anak-anak ini ada yang mau gitu ya Bu ya. Itu pengalaman saya. Mungkin dengan begitu juga bisa Ibu memberitahukan kepada anak-anak itu bawa bekal gitu Bu. Ya kan Bu? Ya itu pengalaman saya. Tadi Ibu mempunyai strategi menyuruh menginformasikan sama orang tua ya Bu ya. Ya sudah bagus sih, bagus sekali ya kan Bu. Berarti Ibu kedepannya siswa Ibu mungkin setelah konsultasi dengan orang tua ya Bu ya, kedepannya mungkin murid Ibu bisa lebih fokus, lebih memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan, karena anak-anak ini kan butuh juga menu ya untuk bisa supaya konsentrasi pikirannya ya Bu ya. Jadi dengan kolaborasi tadi atau informasi berkomunikasi dengan orang tua, ya saya rasa itu solusi yang bagus sih Ibu buat ke kedepannya gitu. Terus ya ada nggak sesuatu untuk daya serap murid Ibu itu tadi yang agak lemah? Mungkin ada sesuatu hal yang Ibu sampaikan lagi tentang itu, hal itu? Iya, mungkin di sini saya akan memberikan bimbingan itulah Bu kepada murid-murid. Contohnya dengan memberikan soal-soal tentang pemahamannya, mendengarkan pembelajaran dari saya di sekolah. Mungkin memberikan latihan yang lain lah, lebih lagi lah kepada murid tersebut Bu. Iya ya, latihannya berupa latihan soal-soal gitu ya Bu ya. Iya Bu. Ya mungkin juga saya sih pengalaman juga ya kan Bu, ada juga siswa saya seperti itu, dia agak lemah mungkin di dalam menerima pelajaran. Saya buat aja dia seperti suatu video pembelajaran. Nah, kemudian di pulang sekolah saya sengaja waktu luangkan dia 10 menit 20 menit saya tinggalkan dia. Di situ saya bimbing lagi dia. Mungkin itu juga bisa solusi Ibu
ambil ya dari saya, itu pengalaman saya ya. Iya, Bu. Ya gitu ya. Namanya kita berbagi di sini ya kan Bu. Mungkin dengan solusi yang kita temukan di sini ada suatu solusi yang bisa kita ambil ya kan Bu. Nah tapi sih menurut saya sih suatu ide ibu itu bagus sih, bagus yang saya lihat gitu. Jadi semoga kedepannya juga murid-murid ibu bisa memahami ya Bu ya. Nah jadi dari perbincangan kita di sore hari ini, mungkin bagaimana sih perasaan ibu setelah kita berbagi, berkolaborasi sini, saling berbincang-bincang tentang masalah ibu tadi yang muridnya agak payah ya, kurang memahami pembelajaran yang ibu sampaikan dan daya serap mereka lemah, dan ibu sudah menemukan solusinya dan tindak lanjutnya. Mungkin ada lagi nggak perasaan ibu? Komitmen saya, tanggung jawab saya kan Bu, di rencana saya ini ya kan Bu. Ada sih beberapa tanggung jawab lah. Iya. Jadi tanggung jawab saya itu saya akan melakukan secara kontinu lah Bu, atas hasil ini kan Bu, biar terus terlihat dan konsisten lah sampai memang terlihat perubahannya Bu, seperti itu. Ya, jadi ibu mengharapkan memang harus ada ya perubahan ya dari perbincangan kita hari ini ya kan Bu. Mungkin itu ada suatu solusi yang ibu ambil tadi, memang harus inilah yang harus dilakukan ya kan, strateginya kan Bu. Jadi kedepannya mungkin murid ibu bisa memahaminya, pembelajaran yang disampaikan, dan mereka tetap serapan dari rumah supaya mereka bisa menerima pembelajaran yang ibu sampaikan ya kan Bu. Ya syukurlah Bu, mungkin ibu dari tanggung jawab ibu itu ya semoga ya dapat teratasi atas masalah-masalah yang ibu hadapi di kelas gitu. Dan saya rasa juga perbincangan kita ini sangat menarik ya Bu. Luar biasa ya, bisa kita berbagi dengan pengalaman saya sebagai guru di sekolah saya. Ibu juga mengalaminya seperti itu ya, rata-rata memang di sekolah kita rata-rata seperti itu ya permasalahannya seringnya kan Bu. Iya Bu. Iya. Jadi saya berharap Ibu Vivi dapat melaksanakannya, rencana-rencana yang baik ya untuk ibu buat dengan penuh semangat ya Bu, penuh semangat bisa melaksanakannya dengan baik di sekolah ibu. Semoga ya murid-murid ibu kedepannya sukses belajarnya, tercapai apa yang menjadi tujuan dan pembelajaran ibu. Ya itulah yang mungkin. Atau ada hal yang lain mau ibu sampaikan lagi di perbincangan kita sore ini? Iya, jadi saya udah sedikit lega lah gitu Bu, kan udah bisa berbagi sama ibu, udah berbagi pendapat dan ibu berikan solusi dari masalah saya ini Bu. Iya ya. Jadi ibu sudah menemukan ya solusinya ya, ya kan Bu? Iya. Ya, semoga kedepannya ya anak-anak ibu jadi sukses ya Bu. Tetap tercapai yang menjadi tujuan pembelajarannya. Anak-anak senang belajar, nyaman belajar sama ibu. Ya mereka semakin termotivasi untuk belajar. Itu sajalah yang mungkin perbincangan kita di sore hari ini. Atau ada lagi mau ibu refleksikan bagaimana perasaan ibu lagi? Ada Bu? Sudah, saya sudah sedikit kurang dan lega ya. Sudah menemukan solusi gitu ya Bu ya? Iya, menemukan solusi atas masalah saya Bu. Iya, kadang kita terima kasih ya Bu ya, sudah ibu mau meluangkan waktunya untuk saya. Ya, iya Bu. Semoga sukses kita ke depannya sebagai guru yang selalu disenangi murid-murid ya. Anak-anak kita sukses juga belajar, mereka bisa mencapai hasil yang terbaik ya, sukses dalam belajarnya. Oke Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Kalau gitu saya mau undur diri dulu ya Bu ya. Ya, oke Bu. Terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Ya terima kasih Bu.